Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai toksikologi logam berat. Logam berat adalah suatu benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih untuk setiap sentimeter kubik. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram untuk setiap sentimeter kubik adalah termasuk logam ringan. Disebut sebagai logam berat juga dikarenakan sifat toksiknya. Di dalam tubuh makhluk hidup, logam berat termasuk ke dalam mineral trace atau mineral yang jumlahnya sangat sedikit. Beberapa mineral trace adalah esensial karena digunakan untuk aktivitas kerja sistem enzim. Sedangkan beberapa logam non-esensial terhadap tubuh makhluk hidup disebabkan karena sifatnya yang toksik. Beberapa logam berat esensial antara lain seng, besi, dan beberapa unsur lainnya seperti tembaga, kobalt, dan mangan. Sedangkan unsur logam berat non-esensial antara lain merkuri, kadmium, timbal, arsen, timah, kromium, nikel, vanadium, dan unsur-unsur lain yang terletak pada periode 3-7 dalam susunan tabel periodik. Mekanisme keracunan logam berat antara lain, yang pertama, logam berat memblokir atau menghalangi kerja gugus fungsi biomolekul yang esensial untuk proses biologi, seperti protein dan enzim. Yang kedua, logam berat menggantikan ion-ion logam esensial yang terdapat dalam molekul terkait. Dan yang ketiga, logam berat mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk gugus aktif yang dimiliki oleh biomolekul. Pengelompokan logam berat berdasarkan urutan daya racun dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas A, di mana logam berat memiliki daya racun rendah, contohnya magnesium. Yang kedua, kelas antara, di mana logam berat memiliki daya racun sedang, contohnya nikel dan seng. Dan yang ketiga, kelas B, di mana logam berat bersifat sangat beracun, contohnya merkuri dan timbal. Logam berat kelas B paling efektif berikatan dengan gugus sulfihidril. Logam berat kelas ini juga dapat menggantikan posisi ion logam kelas antara dan dapat larut dengan lemak. Selain itu, logam berat kelas B mampu melakukan penetrasi pada membran sel sehingga ion logam berat dapat menumpuk atau terakumulasi. Berikut adalah daftar urutan toksisitas dari logam berat, di mana logam merkuri memiliki sifat yang paling toksik. Dan berikut adalah daftar urutan pengaruh logam berat terhadap aktivitas enzim, di mana logam kadmium memiliki efek yang paling besar terhadap aktivitas enzim. Dan berikut merupakan daftar urutan pengaruh logam berat terhadap aktivitas enzim alfa-gliserofosfat dehidrogenase. Toksisitas merkuri dapat disebabkan oleh dua bentuk senyawa kimia, yaitu merkuri dalam bentuk anorganik dan merkuri dalam bentuk organik. Berikut adalah contoh senyawa yang terbentuk dari merkuri organik, antara lain fenil merkuri, metoksimerkuri, dan alkil merkuri. Sedangkan di dalam air, merkuri anorganik utamanya dapat terikat dengan klorida membentuk HgCl dan HgCl2.
Merkuri organik memiliki daya racun yang lebih tinggi dibandingkan merkuri anorganik, yang diperkirakan sekitar 4-31 kali lebih beracun dibandingkan bentuk merkuri anorganik. Kasus pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh toksisitas merkuri organik, di mana merkuri dapat berikatan dengan rantai alkil yang pendek membentuk metil merkuri atau etil merkuri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bahaya dari merkuri organik. Senyawa merkuri organik sangat stabil pada proses metabolisme dan mudah menginfiltrasi jaringan yang sukar ditembus oleh senyawa lain, seperti otak dan plasenta. Senyawa tersebut mengakibatkan kerusakan jaringan yang irreversibel, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Senyawa merkuri organik yang paling populer adalah metil merkuri, yang pertama kali disintesis pada tahun 1865. Senyawa tersebut kemudian diketahui merupakan senyawa yang berpotensi penyebab toksisitas terhadap sistem saraf pusat. Pada awalnya, tujuan sintesis dari metil merkuri tersebut adalah digunakan sebagai bahan anti jamur pada biji-bijian yang baru dipanen. Kemudian pada tahun 1970-an, banyak laporan mengenai keracunan merkuri pada petani dan keluarganya, sehingga penggunaan metil merkuri untuk mencegah pertumbuhan jamur dihentikan. Berikut adalah contoh dari bahaya logam merkuri, di mana kasus penyakit Minamata terjadi di Teluk Minamata, Jepang, yang disebabkan oleh pembuangan limbah dari Chiso Chemical Corporation yang merupakan pabrik pupuk kimia. Saat itu, merkuri digunakan sebagai katalisator. Pada tahun 1950, seiring dengan meningkatnya produksi, limbah yang dihasilkan oleh pabrik ini juga semakin banyak. Kemudian metil merkuri dihasilkan dari proses metilasi merkuri oleh bakteri metanogenik yang ada di sedimen. Gejala khas dari penyakit Minamata adalah gangguan sensori, ataksia, disartria, penyempitan bidang visual, gangguan pendengaran, dan tremor, yang kemudian menyebabkan banyak kasus kematian. Kasus ini kemudian disebut sebagai penyakit Minamata, yang merupakan penyakit dikarenakan keracunan oleh metil merkuri yang terjadi pada manusia setelah memakan ikan dan kerang yang sudah terkontaminasi. Toksisitas metil merkuri mengganggu sistem saraf pusat, sehingga gejala yang terlihat erat kaitannya dengan kerusakan saraf pusat. Gejala yang timbul antara lain gangguan saraf sensori seperti menurun atau sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada lengan dan paha. Kemudian gangguan saraf motorik, di mana tubuh menjadi lemah, sulit berdiri, mudah jatuh, ataksia, tremor, gerakan lambat, dan sulit berbicara. Dan gangguan lain seperti gangguan mental dan sakit kepala. Berikut adalah skema absorpsi merkuri pada sel makhluk hidup, di mana logam merkuri akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan dan pencernaan yang kemudian terabsorpsi ke dalam sel dan berikatan dengan gugus sistein dan glutathione. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai toksisitas timbal. Timbal adalah logam toksik yang bersifat kumulatif, sehingga mekanisme toksisitasnya dibedakan menurut beberapa organ yang dipengaruhinya, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan sistem hemapoietik, di mana timbal dapat menghambat sistem pembentukan hemoglobin sehingga menyebabkan anemia.
Yang kedua, gangguan sistem saraf pusat dan tepi, di mana timbal dapat menyebabkan gangguan ensefalopati dan gejala gangguan sistem saraf perifer. Kemudian yang ketiga, gangguan sistem ginjal, di mana timbal dapat menyebabkan aminoasiduria, fosfaturia, glukosuria, nefropati, fibrosis, dan atrofi glomerular. Yang keempat, gangguan sistem gastrointestinal, di mana timbal dapat menyebabkan kolik dan konstipasi. Yang kelima, gangguan sistem kardiovaskuler, di mana timbal dapat meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Kemudian yang keenam, gangguan sistem reproduksi. Pada wanita, timbal dapat menyebabkan kematian janin ketika melahirkan. Dan pada pria, timbal dapat menyebabkan hipospermi dan teratospermia. Dan yang terakhir, gangguan sistem endokrin, di mana timbal dapat mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal. Pengaruh toksisitas akut akibat timbal jarang ditemui, akan tetapi pengaruh toksisitas kronik akibat timbal paling sering ditemukan. Pengaruh toksisitas kronik akibat timbal sering dijumpai pada pekerja tambang, pabrik pemurnian logam, percetakan, pelapisan logam, dan lain-lain. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai toksisitas kadmium. Kadmium yang telah terbuang ke lingkungan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Untuk mengukur asupan kadmium di dalam tubuh, maka diperlukan pengukuran kadar kadmium di dalam makanan atau minuman yang telah dimakan atau kandungan kadmium di dalam feses. Beberapa gangguan yang disebabkan oleh kadmium antara lain, yang pertama adalah menghambat aktivitas enzim. Kadmium dalam tubuh dapat terakumulasi dalam ginjal dan hati, terutama terikat sebagai metalothionein. Metalothionein mengandung asam amino sistein, di mana kadmium terikat dengan gugus sulfihidril dalam enzim karboksil, sistenil, histidil, hidroksil, dan fosfatil dalam protein. Kemungkinan besar pengaruh toksisitas kadmium disebabkan oleh interaksi antara kadmium dan protein tersebut, sehingga menimbulkan hambatan terhadap aktivitas kinerja enzim. Yang kedua adalah gangguan paru-paru. Kadmium lebih beracun apabila terhisap melalui saluran pernapasan dibandingkan saluran pencernaan. Kasus keracunan akut akibat kadmium sebagian besar disebabkan oleh asap kadmium yang terhisap oleh tubuh. Setelah menghisap asap kadmium, menyebabkan gangguan berupa saluran pernapasan, muntah, kepala pusing, dan sakit punggung. Yang ketiga adalah gangguan ginjal. Kadmium dapat menyebabkan osteomalacea karena terjadi gangguan daya keseimbangan kandungan kalsium dan fosfat di dalam ginjal. Yang terakhir adalah gangguan kardiovaskuler dan hipertensi. Kasus keracunan kadmium kronik dapat menyebabkan gangguan kardiovaskuler dan hipertensi. Hal tersebut terjadi karena tingginya afinitas jaringan ginjal terhadap kadmium. Penyakit itai-itai adalah nama penyakit yang diciptakan oleh penduduk setempat untuk sakit parah yang diderita pada tulang belakang dan sendi. Penyakit ini disebabkan karena keracunan kadmium, sehingga menyebabkan pelunakan tulang dan gagal ginjal. Kontaminasi kadmium di daerah tersebut disebabkan karena adanya pembuangan limbah secara ilegal oleh perusahaan pertambangan ke daerah sungai. Berikut adalah macam-macam spot test untuk mengidentifikasi logam berat. Yang pertama adalah range test. Tes ini adalah untuk mengukur kadar logam berat berupa merkuri,
arsen, bismut, dan antimoni. Sedangkan yang kedua adalah Gutzeit test, di mana tes ini adalah untuk mengukur kadar arsen. Metode deteksi logam berat dibedakan menjadi dua, yakni metode screening dan metode confirmation. Pada metode screening memiliki keunggulan dan kelemahan antara lain biaya rendah, cepat, semi kuantitatif, sensitivitas tinggi, dan spesifisitas rendah. Sedangkan pada metode confirmation memiliki keunggulan dan kelemahan antara lain biaya tinggi, lama, kuantitatif, sensitivitas tinggi, dan spesifisitas tinggi. Metode confirmation banyak digunakan dan dikembangkan karena metode ini memanfaatkan metode pengujian yang spesifik dan paling akurat. Kemudian metode ini memiliki sensitivitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode screening. Metode ini juga cukup ekonomis dan cukup sederhana untuk distandarisasi di banyak laboratorium. Kemudian, hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode confirmation dapat dipertahankan secara hukum. Demikianlah pembahasan mengenai toksikologi logam berat pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.